Itu namanya dohirul makhud jika itu kenyataannya yang dimakan oleh Pak Sikut itu adalah daripada haram barangnya. Dohiron batinan artinya batinah memang itu dia perjalanan haram. Jika itu namanya yang dimakan umpama makanan atau dia sedekahan begitu contoh ya. Contoh cuman ini jika itu diambilnya dari Pak RT Amin karena Pak RT Amin orang baik nih orang baik terus menggadai atau jual menjual dengan Pak RT Amin. Jika itu namanya yang dipakai sama kita dengan lewat pergaulan atau sedekah apalagi kalau Pak RT Aminnya orang baik lam yudolab bil akhirati maka tidak akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mukanya kemana Pak? Paham. Pergaulan Pak RT Amin itu namanya ada barang haram pekerjaannya itu ya untuk haram atau main judi itu tidak itu kita namanya bergaul sama dia bisnis umpamanya beli atau gadai. Jika itu namanya ada urusan itu dia namanya barangnya itu haramun batinan haram batinnya itu memang pekerjaannya haram, tetapi karena dia itu yang diambilnya dari Pak Benamin itu al-khairah orang baik, suka ngaji, suka berjamaah, juga kerjaannya sama tetangga kepada itu Pak Benamin yang kerjaannya begitu. Kalau dia kita bergaul sama dia itu dia juga namanya itu akan tidak dipertanyakan nanti di akhiratnya akan ke bawah baik begitu maksudnya. Artinya orang yang ada pekerjaannya haram karena dia orangnya baik dan itu akan baik dan akan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi pada hakikatnya tadi haram begitu ya. Tetapi karena orangnya itu ada pengajian, ada orang baik berjamaah, itu akan ketutup kejelekan itu nanti di akhiratnya begitu. Nah, dengan adanya tadi orang baik itu ngaji berjamaah itu akan ketutup kejelekan itu. Insya Allah seperti itu ya, begitu tuh. Ini namanya satu masalah. Pindah lagi nih. Walau itu permasalahan umpama ya satu masalah pertama kalau lupa pasti lupa habis ngaji juga cuman waktu ngaji ini kita dikasih cahaya dikasih insya Allah boleh kalau tidak ngaji saya juga kalau baca kitab juga suka lupa lagi gitu. Nah terus ini kesininya walawis kalau aman Isimati Wakodo min aromin badan gua keringetan tuh Wakodo ulahul ba'imu Biridohu Qobra taufiyatis saman Illa lahu akluhu Au ba'daha Atawa dalam sesuatu taufiyah Ma'a ilmi disertani warwebani Annahu haramun satu baki namanya iku haram au hilla aidon au hilla aidon atau namanya halal wa illa haruma dan wa illa yakbitu bika saman haruma maka haram
Iya. Ini yang satu ketawa mulu nih. Udah jelas pada ingin. Mustarihu imba'i au yubiyahu atau nohoni ya mustarihu imba'i. Kayak kameramen aja Bu. Bisa imba'i. Cuma di bahasa Betawi lagi ya. Kalau kita nggak dibahasain, ini juga bahasa Arab di sininya hukum pakai bahasa Arab. Ini hukum. Umpamanya istaro to'aman. Tadi contoh sikun beli. Umpamanya ini yang warung, umpamanya warung ya. Sikun belanja dari warung. Istaro to'aman makanan beli roti. Jadi mati Pak mahrum jual roti atau beras makanan ini roti ya. Umpamanya Pak Sikun, Pak RT, saya beli roti umpamanya harganya sekian. Cuman ini namanya saya beli makanan itu biji mati, ini saya utang ya gitu. Saya beli roti jual atau 3 saya hutang. Contoh hutang biji mati, 5 itu hutang. Udah gitu namanya dapat 2 hari atau dapat seminggu, namanya hutang, suka kapan aja. Bukan enggak ngomong ntar saya pulang dulu bayar hutang, enggak. Namanya hutang dulu. Udah kalau kata hutang, cuman Pak RT itu udah ridho bahwa dia itu belinya hutang. Nih rotinya begitu. Pak badul baru maka dikasihlah Pak Sikun itu dengan suka Pak RT mahrumnya qobla taufiat zaman sebelum dia membayar hutangnya itu. Gimana itu makanan yang dibawa oleh Pak Sikun hillah lahu maka halal makanan itu bagi Pak Sikun yang namanya itu belum dibayar, namanya belinya itu artinya halal makanannya halal sebelum dibayar. Biasa itu mau udah pada biasa kita namanya kalau mau hutang ya pasti pulang ke rumah udah dimakan karena kita udah akad-akadnya namanya hutang. Namanya sebelum dibayar itu halal bagi Pak Sikun makan roti akluhu wabakdah atau sesudahnya. Begini sesudahnya itu tadi namanya Pak RT mahun 2 roti Pak Miskun Pak Sikun beli udah begitu namanya dibayar, dia pulang ke rumah ini ada duit nih saya mau bayar, dibayarlah namanya sama Pak Sikun. Itu juga kalau itu udah qobla taufiat zaman sebelum namanya dibayar betulnya itu halal makanya atau sesudah dibayar disertai Pak RT mahrumnya tahu annahu haramun bahwa umpamanya waqadha min haramin. Cuman ini Pak Sikun ini nggak punya duit, pas dapat 2 hari dia namanya dapat uang di jalan atau di tetangga ada uangnya yang nganggur, dicolong aja umpamanya ini mah dapat nyolong, dibayarlah itu beli roti dibayarnya uang haram, dibayarnya pakai uang wakodo min haram, dia bayarnya barang dari barang haram, dapat nyolong. Ini buat bayar roti cukup nih dibayar itu roti berapa 3 atau 5 dibayar daripada barang haram. Jika namanya itu Pak RT mahrum ngejualnya ngasihnya itu dengan ridho maka dibayarnya dengan barang haram duitnya. Itu namanya hilal lahu akluhu. Juga halal itu
ke Pak Sikun makan roti namanya yang dibayarnya pakai duit haram. Ada begitu ya. Bayar makanan dibayarnya dapat nyolong atau dapat apa aja itu bisnis yang kurang halal. Itu umpamanya dia tahu bahwa itu namanya haram, namanya maka ilmi, bahkan dia juga tahu Pak RT Mahmud juga. Nah ini Pak Sikun ini dapat rezeki namanya nemu atau nyolong, dan nemunya masih ada halalnya itu namanya nemu mah. Kalau barang temuan mah kita boleh ambil, boleh kita tinggalin. Kalau kita boleh ambil, wajib kita sebarin lagi di tempat yang kita nemu. Ini mah barang haram. Tahu Pak RT Mahmud juga bahwa itu barang haram. Itu juga halal kepada Pak Sikun makan barang yang dibelinya itu, dihutangnya itu, dibayarnya min haramin daripada barang halal. Itu namanya makannya itu barang yang sudah dibayar oleh Pak Sikun tadi dengan namanya uang haram. Di sini uang haram min haramin dibayar daripada barang haram. Illa laku maka halal kepada Pak Sikun barang yang dia namanya hutang dipakai bayar barang haram itu halal dimakan. Kalau itu namanya walaupun itu tahu namanya Pak RT Mahmud bahwa dia namanya ngabayarnya juga dari uang haram. Begitu. Wa illa haruma, wa illa haruma. Artinya wa illa itu masalahnya tadi mah tahu. Nah ini mah enggak tahunya begini. Ngabayarnya mah barang haram, tapi namanya Pak RT Mahmudnya tahu ini mah balik dari bayaran itu, enggak tahu dari mana ini Pak Sikun bayarnya, enggak tahu. Ini tadi mah tahu, sekarang mah enggak tahu. Itu namanya termasuk di sini hilang. Kedua hilang kalau memang dia tidak tahu haruma makanan itu namanya makannya itu barang yang dia beli itu namanya jadi haram. Tadi mah jadi halal karena tahu. Sekarang mah ini namanya enggak tahu duitnya. Pak RT Mahmud juga enggak tahu duitnya dari mana, tapi dibayarlah itu namanya dengan uang haram. Dengan itu Pak RT Mahmudnya enggak tahu, malah di sini namanya termasuk haruma maka itu haram makannya sampai namanya ila ayyab bari'ahu, sampai dia membebaskan itu namanya Pak RT Mahmud itu untuk namanya jualan kepada Pak Sikun. Contoh, ini contoh yang pelan-pelan aja yang ngaji. Tadi mah tahu Pak RT Mahmud itu jual bayarnya pakai barang haram. Sekarang enggak tahu bahwa Pak Sikun itu ngabayarnya daripada barang haram. Pak RT Mahmudnya enggak tahu. Nah jika dia enggak tahu maka akan kembali kepada Pak Sikun, akan jadi haram makanan yang dia bayar daripada barang haram. Tidak gitu gimana ini Pak Sikun ini saya bayar Pak RT Mahmud, jadi nggak tahu, udah saya bayar, bagaimana ini namanya saya bayar pakai barang haram. Nah nanti saya begini aja, maksudnya begini Pak RT, saya waktu itu namanya pas menghutang roti, saya nggak bayar. Ini mah nggak bayarnya juga nggak tahu.
Nah, saya minta dibebasin aja. Itu waktu itu roti dijual ke saya barang haram bayarnya. Udahlah, saya minta roti aja, minta dibebasin. Artinya dibebasin itu dibubarkan, bebasin aja lah. Kalau masalah kita ngabayarnya itu pakai barang haram karena nggak tahu. Tetapi kalau masalah tahu tadi bisa halal. Tetapi kalau nggak tahu, maka kitanya mikirin Pak Sikunnya. Ini saya membayar barang haram. Udahlah, saya pakai termasuk. Ini saya sekarang namanya waktu itu membayarnya barang haram. Sekarang saya dapat kerjaan, jadi saya bayar aja yang tempo hari saya beli roti, saya ngebayarnya yang pakai haram. Ini saya ganti lagi aja yang tempo hari bayar yang haram. Sekarang saya ganti bayar yang halal. Itu namanya sampai dua kali bayar karena yang ono tempo hari nggak tahu jadi haram. Ini mah waduh, ini saya bayar ini karena waktu itu saya namanya lagi bayarnya Pak RT mahluknya tidak tahu. Tetapi kalau di sini masalahnya kalau dia tahu maka jadi halal, kalau tidak tahu itu Pak RT mahluknya malah jadi haram. Sampai kita bebasin lalu kapanlah saya mau minta dibebasin aja, itu namanya yang saya makan bukanlah. Saya mau yang makan itu minta halal aja. Ya udahlah, kalau yang udah makan, kalau kita udah ikraran begitu baru namanya halal itu makanan. Karena ada perjanjian tadi ngebebasi. Atau begini Pak Sikun. Nah, saya waktu itu bayar pakai barang haram. Sekarang ntar saya bayarin aja 2 kali kata Pak Sikun. Nah, tempo hari saya beli roti dibayarnya pakai haram. Ntar waktu saya punya duit halal, udah tempo harinya bayar duit itu yang pakai barang haram. Waduh, takutnya ini di perut saya nanti jadi daging, jadi anak saya, jadi istri saya, takutnya nanti neraka itu nunggu daripada barang haram. Menaruh aurat maka neraka lebih utama akan membakar orang itu yang tumbuhnya daripada barang haram. Makanya itu namanya manabata, barang siapa yang hidupnya itu namanya daripada barang haram, menaruh aurat maka api neraka lebih utama daripada namanya orang yang tidak hidupnya daripada barang haram. Barang haram terus dimakan anak istri nanti akan jadi gede, hidup pakai barang haram, terus dapat nyolong, terus dapat korupsi, terus itu namanya ketumbuhan jiwa raganya nanti akan dipertanggungjawabkan, maka nanti neraka akan lebih utama untuk orang yang hidupnya makanannya daripada barang haram. Gitu ya. Kalau tak mampu romu ila wa ila harum ila ayam ni haram sampai dia namanya ngabebasin atau bayarin min hilin daripada barang haram, dari barang halal, baru itu makanan jadi halal. Tadinya bayar 2 kali Pak Sikun tadi ya, bayar 2 kali. Nah kalau tadi masalahnya yang Pak RT mahlumnya itu tahu malah halal, Pak Sikunnya makannya. Kalau dia nggak tahu malah jadi haram karena kita sendiri yang tahu ini uang yang saya bayar ini haram. Jadi dia kepikiran dulu tempo hari saya pakai bayar itu duit haram. Nah dia ada rezeki yang halal, udah bayar 2 kali bahasanya, 2 kali yang haram dan ini mahalan. Udah nanti daripada kita sholat juga ke bawah-bawah, ingat aja
Nah itu namanya supaya sholat kita tenang, itu ke sholat ke bawah-bawah itu namanya. Kadang-kadang kita utang 2.000 aja, saya punya utang 2.000 itu ke bawah lagi sholat. Kenapa itu sholat kita pada begitu? Emang sholat umat Nabi Muhammad begitu. Kadang-kadang lagi lupa aja duit, giliran sholat, tadi kapan ya. Kadang-kadang begitu, lupa duit aja sudah lupa. Giliran kita sholat, baru ketemu kan? Baru ketemu dah. Gara-gara sholat itu begitu. Sholat itu karena membersihkan jiwa, ampunan dosa, dikasih terang lagi sholat. Emang khusyuk kagak? Atau memang khusyuknya begitu? Kita mau sholat, nah sehusu-husunya sholat kita itu begitu. Namanya nggak ada yang macam dia sebenarnya aja. Waktu dia sholat, namanya dikasih perlombaan sama Rasulullah SAW. Dia punya sorban, Rasulullah itu sorban 2. Itu bagusnya ada sorban hijau, ada sorban kuning begitu. Ketika Sayyidina Ali itu kalau dia namanya khusyuk, saya kasih sorban begitu yang kuning. Kalau yang hijau, karena Sayyidina Ali itu sholat. Kenapa dia lagi sholat itu tawaran Kanjeng Rasul itu dia namanya yang hijau. Kenapa lagi sholat? Ya kalau Kanjeng itu nasinya yang kuning, nama saya ada bagusan. Nah itu lagi sholat mikirin sorban. Begitu udah beres sholat, ditanya bagaimana Ali, lu khusyuk nggak? Nggak bisa Rasul. Apa? Itu mikirin sorban, mikirin kenapa milih-milih lagi sholat. Setingkat para sahabat aja itu aja udah tingkat sahabat. Apalagi kita dengan utang sahabatnya atau istri pengen baju macam itu ke kita. Ada riwayat lagi sepertinya malaikat Jibril alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah sangat istimewa bagusnya, itu namanya bentuk malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril setelah diciptakan jadi malaikat Jibril gagah luar biasa. Sholatlah malaikat Jibril itu namanya 20 tahun sholat 2 rakaat. 20 tahun sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat 20 tahun. Udah gitu dia habis sholat ada cerita, ya Allah, apa pahala sholat itu? Bagaimana pahala sholat saya? Kata malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, lu mah nggak ada apa-apanya, pahala apa juga nggak dapat, keistimewaan pahala juga nggak dapat. Karena ulama sholat juga walaupun 20 tahun nggak disuruh sama saya begitu. Entar kata Allah, ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat sekalian baru sholat juga mikirin hutang, mikirin kerjaan, dia masih bisa sholat. Itu pahalanya besar sekali dibanding malaikat Jibril sholat yang enggak disuruh. Nah kalau disuruh mah walaupun juga ribet juga ada pahalanya. Kita namanya sholat berjamaah ribet pusing, dengan anak, mikirin istri, mikirin belanjaan, itu namanya ribet. Tapi kita bisa ngaji, bisa sholat, itu pahalanya luar biasa karena kita mah disuruh sama Allah. Kalau kita nggak disuruh mah atau nggak dapat upah, karena kita baca sholawat, baca ngaji, baca sholat, itu namanya perintah Allah. Karena kita melaksanakan perintah Allah, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disuruh, umpamanya RT nyuruh kerja, namanya disuruh pasti ngasih.
Kalau nggak disuruh orang bersihin got aja, mintain Pak, katanya lagi bersihin got, suruh kagak apa kagak, giliran aja minta, pengen dikasih gitu. Nah, mendingan kita namanya kerjaan yang disuruh itu pasti ada bayarannya. Kita namanya ngaji disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah, pasti akan dapat pahala. Sholat kita disuruh sama Allah, pasti akan dapat pahala. Kalau kita sholat nggak ada suruh, mengapain kita sholat? Namanya enggak disuruh. Nah, kita adalah melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan perintah Allah, ini adalah tugas kita. Dan kasih sayang kepada sesama. Perintahnya mah perintah sholat dan Bismillahirrahmanirrahim.